1, 2, 3. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ada angka yang kurang. 1, 2, 3. Oh, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 4, 5, 6-nya kemana ya? Kakak sini. Halo kakak 1, 2, 3. 4, 5, 6 ya kak. Ini? 7, 8, 9. Wah kayaknya pernah denger lagunya. Ada ya kak? Ada dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa tuh kak? 1, 2, 3, 1, 4, 2. 5, 6. Salah. 1, 2, 3. Oh iya. 1, 2, 3 ya kak ya? Iya. Tapi belum sapa adik-adik. Oh iya betul. 1, 2, 3 ya kak. Kakak hitung 1, 2, 3 nomornya 1, 2, 3. Kita mau bilang apa nih kak? Selamat pagi atau halo adik-adik aja? Halo dong. Oke lah. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Dede, Kak Dede sama Kak. Kak Ocep, dan Kak Caca. Nah, sekarang waktunya kita memuji Tuhan, Kak. Yang tadi ya kak? Iya, 1, 2, 3, Kak. Oke deh kak. Kalau Tadi- gitu. Tadi udah pada semangat. Ayo, Kak. Ayo. Udah mau begini-begini, Kak. Ya udah kayak gitu. Adik-adik berdiri. Oh, berdiri ya? Iya. Adik-adik berdiri ya. Yuk, 1, 2, 3, hap. Kita nyanyi 1, 2, 3. Ayo, 1, Kak 2, 3. Caca. Siap semuanya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4 ya. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Christ Jesus save me. 10, 10, 10. 1, 2, 3 lagi ya. Adik-adiknya yuk nyanyi lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Christ Jesus save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 lagi ya. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 lagi Kak, 10 lagi. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you. Wah, semangat Kak. Semangat kak. Wah Kak, tadi kita kan nyanyi 1, 2, 3, Hah? 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Iya. 10-nya itu thank you oh Lord. Iya betul kak. Berarti kita harus mengucap syukur sama Tuhan Yesus ya? Berarti kita doa dulu ya kak. Oh iya, berdoa dulu. Iya. Terus adik-adik tetap dalam Dalam posisi sikap berdoa berdiri ya. Iya. Nah, berarti adik-adik lipat tangannya. Jangan tutup mata dulu, karena kita mau nyanyi dulu. Habis itu Iya. kita berdoa baru tutup mata ya. Iya. Kita nyanyi ku di tangan. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ditinggal. Sekali lagi ku di tanganmu, sikap berdoa yang baik. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Ku
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena pagi ini, kami dapat untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati kebaktian hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah pujian kami dapat berkenan di hati Tuhan. Sekarang kami serahkan kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ah, doa kita udah nih Kak. Kita mau nyanyi lagi deh Kak. Nyanyi lagi. Iya, karena kan Tuhan itu yang memberi berkat buat kita, iya. Kak. Berarti kita harus bersyukur ya, Iya, mengucap syukur sama harus Tuhan. bersyukur terus rajin memuji Tuhan. Rajin Kak. muji Tuhan, masa cuma muji Tuhan, Kak? Ya bersyukur tadi. Bersyukur, apalagi Kak? Banyak kayaknya Kak. Banyak. Dengerin firman Tuhan juga harus nggak, Kak? Harus dong, Kak. Harus. Iya dong, Kak. Oke lah, kalau gitu sekarang kita kan mau bersyukur, Kak. Kita mau bilang apa? Tuhan Yesus sayang kita semua. Iya, betul Kak. Sayang siapa aja, Kak? Sayang Papa. Mama pasti dong. Mama juga dong. Kakak. Kakak juga ya, Kak? Kok lama sih, Kak, jawabnya? Habisnya suka ada yang iseng, Kak. Oh ya? Iya, kakaknya suka iseng. Apalagi adanya yang isengin kakaknya, Kak. Aduh, kayaknya pengalaman banget. Wah. Tapi sayang semua ya, Kak? Sayang semua dong. Iya. Karena itu kita nyanyi ya, Kak ya? Iya, betul, Kak. Kita nyanyi Yesus sayang semua. Yuk Kak Caca, kita mulai. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang Papa. Sayang Papa. Sayang Mama. Sayang Kakak. Sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. semuanya dong. Semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang Papa adik-adiknya dong. Sayang Papa. mamanya. Sayang Mama. Sayang kakak. Sayang adik. Sayang kamu dan saya sayang Papa lagi dong. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang kurang nih, sayang semua. Gimana Kak? Ini apa nih? Bagus dong, Oh, hebat. bagus. Hebat. Bagus ya? Iya. Lebih bagus lagi sekarang kita sikap doa mau dengerin firman Tuhan. Oh iya. Soalnya hari ini firmannya Apa tuh? bagus juga. Oh, Kak. bagus juga. Iya. Firmannya bagus juga. Apalagi kalau sekarang adik-adik berdiri, petangan lebih bagus lagi, Kak. Oh iya, betul, Kak. Nah, adik-adik berdiri, lipat tangan, karena kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, kita bilang, Yesus namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Kau termanis Tuhan. Kau termanis, namamu termanis. Sekali katakan, kau
Saya mau lipat tangannya kayak saya berdoa. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Nama Yesus. Nama Yesus. Yang termanis. Yang termanis. Yang terindah. Yang terindah. Bagi kami. Bagi kami. Tuhan. Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Kau urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Karena kami siap Tuhan. Karena kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang waktunya dengar firman Tuhan. Iya, adik-adik duduk diam, terus Kak. siapin Alkitab. Tapi dia kok ada yang masih main-main, Kak? Wah, terus bagaimana dong? Wah, sekarang Kak kita hitung sampai 3. Nanti adik-adiknya harus siap yang manis. Nanti terus langsung hilang. Kakaknya yang cerita langsung muncul. Kakaknya langsung hilang? Ya. Kakaknya yang 1, 2 kita langsung hilang? Hilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hilang. Oke. Siap ya adik-adik, hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah adik-adik hari ini adik-adik bertemu kembali dengan saya Kak Lina. Adik-adik hari ini kita kembali akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah sebelum itu kakak mau tanya, adik-adik masih ingat nggak sih cerita firman Tuhan minggu-minggu yang lalu? Ada yang ingat nggak ya? Nah 1 bulan ini adik-adik dari minggu pertama sampai minggu ke-3 ceritanya yaitu tentang Bapak Yosua dan bangsa Israel. Ngapain sih Bapak Yosua dan bangsa Israel adik-adik? Bapak Yosua merebut tanah Kanaan. Kira-kira menurut adik-adik bisa nggak sih Bapak Yosua dan bangsa Israel merebut tanah Kanaan? Tentu bisa adik-adik ya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka. Akhirnya Tuhan memberikan berkatnya yaitu tanah Kanaan yang subur kepada bangsa Israel. Nah adik-adik sekarang bangsa Israel udah menempati tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka adik-adik. Dan sekarang Bapak Yosuanya juga udah lanjut usia adik-adik. Nah sekarang karena Bapak Yosuanya udah lanjut usia, akhirnya Tuhan juga berfirman pada Bapak Yosua adik-adik, yaitu untuk membagi tanah Kanaan itu kepada seluruh suku bangsa Israel. Adik-adik masih ingat nggak? Ada berapa sih suku bangsa Israel? Nah, suku bangsa Israel ada 12 suku ya adik-adik ya. Ada 12 suku. Tapi adik-adik cuman ada 11 suku yang mendapat bagian tanah Kanaan adik-adik. Terus yang satunya lagi dapat apa ya adik-adik ya? Nah yang satunya lagi yaitu suku Lewi, dia tidak mendapatkan bagian tanah di Kanaan adik-adik. Karena apa? Karena suku Lewi ini dia bertugas di tempat ibadah adik-adik. Dan mereka hidup dari persembahan atau sepersepuluhnya dari hasil bumi yang dihasilkan oleh orang-orang Israel dari suku bangsa Israel itu adik-adik. Jadi orang-orang Lewi ini adik-adik dia tugasnya yaitu melayani Tuhan di tempat ibadah adik-adik. Nah adik-adik setelah semua suku Israel mendapat bagiannya masing-masing seperti yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka adik-adik, mereka hidup dengan tentram, mereka hidup dengan damai dan aman adik-adik di tanah Kanaan adik-adik. Karena apa adik-adik? Di tanah Kanaan ini adik-adik terkenal dengan tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya adik-adik. Artinya tanah Kanaan ini tanah yang subur adik-adik. Segala yang ditanam di tanah Kanaan ini akan menghasilkan tanaman yang hasilnya sangat banyak adik-adik ya. Karena tanahnya subur. Dan kalau mereka memelihara ternak juga ternaknya akan hidup dengan bagus adik-adik, hasilnya dengan bagus adik-adik ya. Nah adik-adik itu semua adalah berkat dari Tuhan adik-adik. Karena bangsa Israel ini dia taat dan setia kepada firman Tuhan. Setiap apa yang Tuhan katakan orang-orang Israel ini
dia selalu taat. Tuhan menyuruh mereka berbuat begini, dia juga taat. Tuhan perintahkan orang Israel suruh begini, dia juga selalu taat. Akhirnya Tuhan memberikan berkatnya kepada bangsa Israel, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita lihat pada zaman dulu, adik-adik, zaman dulu nenek moyang bangsa Israel seperti Bapak Abraham dulu, Bapak Abraham ke tanah Kanaan ini, dia di sana sebagai pengembara, adik-adik ya. Tapi adik-adik sekarang anak cucu Bapak Abraham ini telah hidup dan diberkati Tuhan di tanah Kanaan ini, adik-adik. Nah, adik-adik, karena Bapak Yosuanya ini sudah lanjut usia dan udah tua, adik-adik ya, dan seluruh bangsa Israel ini sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan. Maka adik-adik pada suatu hari orang-orang Israel ini dan Bapak Yosua membangun sebuah tempat ibadah, adik-adik. Kalau sekarang dinamakan tempat ibadah ya. Karena buat mereka mengucap syukur pada Tuhan, mereka pasti akan memberikan persembahan korban persembahan kepada Tuhan, adik-adik. Nah, dibangunlah suatu tempat ibadah di kota Silo, adik-adik. Nah, di kota Silo mereka membangun tempat ibadah untuk mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka, adik-adik. Sehingga mereka bisa hidup di tanah Kanaan, adik-adik. Nah, setelah itu mereka memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan di tempat yang mereka bangun itu, adik-adik. Nah, adik-adik, kemudian Bapak Yosua ini merasa bahwa dirinya sebentar lagi pasti akan dipanggil sama Tuhan. Nah, sebelum Bapak Yosua dipanggil sama Tuhan, Bapak Yosua ingin memberikan nasihat-nasihat, memberikan amanat kepada bangsa Israel. Bapak Yosua tidak ingin bangsa Israel ini hidup tidak taat pada Tuhan. Tapi Bapak Yosua ingin bahwa bangsa Israel ini tetap setia dan taat akan firman Tuhan. Karena apa, adik? Selama ini Tuhan telah menyertai mereka. Dari mereka berada di tanah Mesir, adik-adik, yang mereka menjadi budak, akhirnya hidup dengan penderitaan, sampai akhirnya mereka bisa keluar dari Mesir, dan sekarang mereka bisa menempati tanah Kanaan yang subur, yang makmur, dan hidup dengan aman. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Yosua ini mengumpulkan seluruh bangsa Israel di suatu tempat, yaitu namanya Sikem, adik-adik ya. Nah, di tempat itu Bapak Abraham memanggil semua tua-tua dari bangsa Israel. Terus Bapak Yosua juga memanggil para hakim-hakimnya, para pemimpin pasukannya, dan orang-orang dari suku Israel ini berkumpul di tanah Sikem. Nah, di situ walaupun Bapak Yosua ini udah tua, tapi Bapak Yosua tetap kuat. Bapak Yosua tetap tegar dalam memimpin bangsa Israel, adik-adik. Di situ Bapak Yosuanya bilang pada bangsa Israel, dia bilang seperti ini, sekarang pilihlah, kamu tetap hidup di dalam Tuhan atau kamu akan menyembah berhala atau dewa-dewa dari bangsa kafir. Tetapi saya dan keluarga saya akan tetap menyembah Tuhan dan beribadah pada Tuhan. Karena selama ini Tuhan telah memberikan berkat-Nya kepada kita semua. Dan Tuhan juga telah menjaga kita hingga sampai kita mendapatkan tanah yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang kita. Itulah yang dikatakan Bapak Yosua kepada seluruh suku bangsa Israel, adik-adik. Kira-kira bangsa Israelnya mengikuti jejaknya Bapak Yosua enggak sih, adik-adik? Nah, yuk kita baca yuk di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-24. Yosua 24 ayat yang ke-24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Nah, adik-adik, itulah jawaban dari seluruh suku bangsa
bangsa Israel adik-adik, mereka bilang pada Bapak Yosua bahwa kita akan tetap menyembah pada Tuhan. Kita akan tetap setia dan taat akan firman Tuhan. Karena mereka merasa adik-adik bahwa selama ini Tuhan telah menyertai mereka. Tuhan telah memberkati dalam setiap langkah hidup mereka. Sehingga Tuhan juga telah memberikan tanah Kanaan yang begitu berlimpah susu dan madunya kepada seluruh bangsa Israel adik-adik. Oleh sebab itu mereka tidak ingin meninggalkan Tuhan. Mereka tetap akan mengikuti jejak Bapak Yosua, tetap beribadah kepada Tuhan adik-adik. Nah, karena mendengar jawaban dari orang-orang Israel ini adik-adik, Bapak Yosua jadi hatinya tenang. Terus Bapak Yosua juga sangat gembira adik-adik ya. Karena apa adik-adik? Karena Bapak Yosua ini tahu adik-adik bahwa banyak juga orang-orang yang yang akan membawa bangsa Israel ini untuk tidak setia pada Tuhan, untuk tidak taat pada Tuhan, membawa mereka kepada penyembah-penyembah berhala adik-adik ya. Bapak Yosua tidak ingin semua itu terjadi adik-adik. Oleh sebab itu Bapak Yosua ini mengumpulkan mereka di tanah Sikem itu. Mereka memberi nasihat kepada mereka. Tapi setelah mendengar jawaban dari bangsa Israel ini, mereka tetap setia pada Tuhan. Bapak Yosua ini menjadi tenang adik-adik. Nah, setelah itu seluruh bangsa Israel akhirnya kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka kembali bekerja seperti biasanya adik-adik. Nah, suatu hari akhirnya Bapak Yosua ini karena sudah lanjut usia, udah tua, akhirnya dia dipanggil sama Tuhan adik-adik. Nah, setelah dipanggil sama Tuhan, Bapak Yosuanya kemudian dikuburkan. Nah, inilah adik-adik cerita tentang perjalanan bangsa Israel dan Bapak Yosua untuk merebut tanah Kanaan adik-adik. Walaupun banyak yang mereka lalui adik-adik, banyak yang halangan yang mereka hadapi selama merebut tanah Kanaan, tapi bangsa Israel dan Bapak Yosua ini tetap taat dan setia pada Tuhan adik-adik. Apa yang Tuhan firmankan selalu dia kerjakan adik-adik, sehingga Tuhan memberikan berkatnya kepada Bapak Yosua dan bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israelnya bisa menikmati apa yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Mereka bisa hidup dengan damai di tanah Kanaan adik-adik. Nah, dari sini adik-adik kita bisa belajar adik-adik ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia pada Tuhan adik-adik ya, supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan karena berkat yang telah Tuhan berikan pada kita juga harus senantiasa taat beribadah kepada Tuhan adik-adik. Seperti bangsa Israel tadi, dia sudah diberkati Tuhan, akhirnya dia membangun sebuah rumah Tuhan di kota Silo adik-adik. Nah, demikian adik-adik cerita firman Tuhan kakak pada hari ini. Nah, kita akan dengarkan cerita selanjutnya di minggu yang akan datang. Nah, adik-adik semuanya kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami terima pada hari ini Tuhan, boleh senantiasa mendewasakan iman kami, dan kami boleh senantiasa taat akan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa dengan ketaatan kami ini Tuhan, Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga boleh senantiasa mengucap syukur Bapa atas semua yang telah Engkau berikan buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, segala doa dan ucapan syukur kami hanya kami perlaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.